Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus Nugroho dari kelas 1143. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang perundingan Linggarjati. Perundingan Linggarjati terjadi pada tanggal 11 sampai 15 November 1946. Untuk yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian dan latar belakang perundingan Linggarjati. Perundingan Linggarjati adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda untuk membahas soal status kemerdekaan Indonesia. Namun, pihak Belanda mengkhianati isi perjanjian tersebut. Perundingan Linggarjati terjadi karena Jepang menetapkan status quo di Indonesia. Pada akhirnya, pada tanggal 25 Maret 1947, perjanjian tersebut selesai setelah kedua belah pihak sepakat untuk menandatanganinya. Tempat dilaksanakannya perundingan Linggarjati terletak di Desa Linggarjati, Kecamatan Cilimus, Kuningan, yang terletak di kaki Gunung Ciremai, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Dalam perjanjian tersebut terdapat beberapa tokoh yang datang sekaligus mewakili masing-masing pihak. Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir selaku ketua dan ditemani oleh A.K. Ghani, Susanto Tirtoprojo, dan Muhammad Rom. Belanda diwakili oleh Wim Schermerhorn sebagai ketua, ditemani oleh Max von Paul, Van Mook, serta F. de Beer. Sedangkan Inggris selaku penanggung jawab atau mediator diwakili oleh Lord Gillian. Perundingan Linggarjati yang ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1947 tersebut menghasilkan beberapa poin dan pasal. Yang pertama, Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Yang kedua, Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia selambat-lambatnya pada tanggal 1 Januari 1949. Yang ketiga, Belanda dan Indonesia sepakat untuk membentuk Republik Indonesia Serikat atau RIS. Yang keempat, RIS harus bergabung dengan negara-negara persemakmuran di bawah kerajaan Belanda. Perundingan Linggarjati tersebut menghasilkan beberapa dampak positif maupun dampak negatif. Untuk dampak positifnya tersendiri, yang pertama, citra Indonesia di mata dunia semakin kuat dengan adanya pengakuan Belanda terhadap kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, Belanda mengakui negara Republik Indonesia atas kuasa Pulau Jawa, Sumatera, dan Madura secara de facto. Yang ketiga, selesainya konflik antara Indonesia dan Belanda. Untuk dampak negatifnya, yang pertama, Indonesia hanya memiliki wilayah kekuasaan yang kecil. Selain itu, Indonesia harus mengikuti persemakmuran Indo-Belanda. Yang kedua, memberikan waktu Belanda untuk mempersiapkan melanjutkan agresi militer. Yang ketiga, perjanjian ini ditentang oleh sejumlah masyarakat, seperti Partai Masyumi, PNI, Partai Rakyat Indonesia, dan Partai Rakyat Sosialis. Dan yang keempat, dalam perundingan tersebut, Sultan Syahrir telah dianggap memberikan dukungan pada Belanda, sehingga membuat anggota dari Partai Sosialis dan KNIP mengambil langkah penarikan dukungan pada tanggal 26 Juni 1947. Sekian materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.